Teman-teman, seringkali kita nggak pernah merasa bahwa kita tidak pernah mengasihi sesama kita seperti Bapa mengasihi kita. Seringkali kita menyakiti hati orang-orang di sekitar kita dan mengulanginya lagi, di mana hal itu juga membuat kita menyakiti hati Bapa kita. Telah tercurah darah Tuhan kita Yesus Kristus di Bukit Golgota untuk menebus dosa kita. Marilah teman-teman kita mau ambil waktu untuk merenungkan segala dosa dan kesalahan kita sambil menyanyikan lagu Tercurah Darah Tuhanku. Bait pertama boleh dinyanyikan oleh teman-teman yang pria dan teman-teman wanita boleh mengambil waktu doa. Dan bait kedua boleh dinyanyikan teman-teman yang wanita dan teman-teman yang pria boleh mengambil waktu doa. Dan bait ketiga akan kita nyanyikan bersama-sama. Yohanes 1 ayat 9 berkata, Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Ya, teman-teman boleh memberikan salam damai ke teman di kiri, kanan, depan, dan belakang.
Bapa kita, Tuhan Allah sudah memberikan kita contoh, meneladani kita tentang infinity love. Dia tahu masa lalu kita, dia tahu segala hal buruk tentang kita, tapi dia tetap mau menerima kita dan mengubahkan kita menjadi karya yang indah. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan yang telah mengampuni dosa kami pada hari ini, kami bersyukur untuk pengampunan-Mu, untuk kasih-Mu yang tak terbatas. Berulang kami melakukan dosa yang sama, dan berulang juga Tuhan mengampuni kami.
bahkan terus menuntun kami dengan kesabaran-Mu untuk kami boleh terus menapaki hidup di jalan kebenaran. Firman yang Engkau sediakan bagi kami hari ini Tuhan adalah salah satu bentuk tuntunan Tuhan bagi kami. Karena itu kami menerimanya dengan penuh syukur. Kami ingin Tuhan menolong kami untuk mengerti tuntunan Tuhan dengan jelas dan apa yang perlu kami ikuti dan taati. Karena itu biarlah Roh Kudus bekerja di antara kami, memberikan pengertian akan firman Tuhan dengan baik dan benar, dan memberikan hati yang rela untuk memberlakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami. Juga Roh-Mu yang kudus sendiri, yang menolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, untuk menyampaikan firman yang kudus bagi kami semua, dan Ia pun boleh menundukkan diri di dalam ketaatan kepada firman Tuhan bersama dengan umat-Mu di sini. Tuhan, sapalah kami satu persatu, bersabdalah kepada setiap kami, dan getarkanlah hati kami, agar kami sungguh menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, dan terlebih lagi menjadi pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami memohon. Amin. Saudara, mari kita membuka kitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-15. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan yang ke-32. Mari membaca berbalasan, saya membaca yang ganjil, saudara-saudara yang genap. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Saya memulai dulu. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengenal kasih Allah yang tidak terbatas, maka kita perlu mengenal, menyadari apa yang dibuat oleh manusia. Melalui kisah ini kita tahu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya mau tanya di sini, siapa yang tidak hadir hari ini yang minggu lalu hadir? Coba lihat kiri kanan, yang minggu lalu di kiri kanan. Oh, sebelah saya waktu minggu lalu sih ini, sekarang nggak ada. Tahu siapa yang nggak hadir? Nggak tahu? Wah, kurang perhatian ini. Coba diingat-ingat lagi siapa yang udah lama nggak hadir. Coba diingat-ingat lagi, coba tanya sebelahnya, siapa ya? Atau memang dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya segini semua yang hadir? Ada? Ya? Siapa yang bersuara tadi? Iya, semuanya hadir. Kamu rasa begitu ya? Melihat semuanya. Oke. Berarti tidak ada yang terhilang di sini? Tidak ada anak yang hilang? Oke. Nah, saudara-saudara, yang hadir di sini betul-betul hadir atau sedang hilang? Nah, ini pertanyaan susah dijawab ya. Betul-betul hadir atau hilang? Anak yang sulung itu betul-betul dan selalu ada bersama dengan bapaknya di rumahnya. Tetapi dia terkategori anak yang hilang. Yang secara fisik hilang adalah anak yang bungsu. Karena memang ia menjauh, pergi ke negeri yang jauh di dalam ayatnya yang ke-13 ya. Ia menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Ia jauh, memang ia tidak lagi secara fisik bersama dengan ayahnya. Tidak lagi ada di rumah ayahnya. Maka orang kenal dia adalah anak yang hilang, itu anak yang bungsu. Tetapi sesungguhnya yang hilang itu baik yang bungsu maupun yang sulung. Kapan yang sulung itu hilang? Kalau yang bungsu, kita tahu ya hilang ketika dia pergi menjauh ke negeri orang. Kapan yang sulung itu hilang? Karena cerita ini udah kita kenal, jadi saya bikin teka-teki. Kapan yang sulung itu hilang? Ya? Ketika yang bungsu datang. Kenapa dia hilang ketika yang bungsu datang? Karena cemburu. Ya. Kenapa dia jadi cemburu? Karena sudah bertahun-tahun aku bekerja di sini, tidak seekor pun engkau berikan untuk aku bisa bersukacita dengan teman-temanku, gitu kan? Ya. Sebab si sulung itu ada di rumah bapaknya melakukan apa yang menjadi bagiannya, hanya sebuah kewajiban. Kewajiban sebagai seorang anak sulung. Bagi orang Yahudi anak sulung itu banyak kewajibannya, saudara-saudara. Selain juga dia harus membawa persembahan sulung, ia juga harus
melakukan banyak hal karena dia anak sulung. Itu sebabnya mengapa Habel persembahannya diterima oleh Allah, karena Kain itu melakukan persembahan bukan hanya melakukan yang kurus-kurus dari hasil panennya ya, tetapi karena itu sebuah kewajiban sebab dia anak sulung. Sementara Habel itu bukan anak sulung, dia tidak berkewajiban sebenarnya tidak memberikan persembahan itu, tetapi dengan kerelaan hatinya dia memberikan persembahan yang terbaik pula ya. Jadi ini mau menggambarkan bahwa anak sulung itu memang penuh dengan kewajiban tuh sebagai anak sulung. Coba siapa di sini anak sulung? Ya? Oh, bukan sulung, tunggal. Bukan sulung tapi tunggal, sulung dan bungsu ya. Kalau tunggal ya. Oke. Nah, coba anak sulung. Tuh jaga adiknya. Kamu jangan main dulu sebelum adikmu beres, ya kan? Tungguin adikmu, ya itu bagian dari kewajiban tuh. Jadi si anak sulung ini melakukan semua tugasnya sebagai sebuah kewajiban sebagai anak sulung. Ia lakukan dengan beban, bukan menjadi bagian bahwa ini milikku, milik ayahku adalah milikku juga. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan, saudara-saudara yang saya tahu tuh restoran Padang ya. Saya suka ngobrol-ngobrol sama pelayannya di Simpang Raya misalnya ya. Dulu waktu saya pelayanan di Bina Warga suka pergi dan suka mampir di sana. Kenapa di Padang? Karena itu paling cepat, jadi memburu waktu, rumah makan yang paling cepat. Terus saya suka ngobrol-ngobrol gitu. Nah, setiap karyawannya itu dapat saham. Setiap karyawannya itu dapat saham. Saya bilang ini kalau puasa mereka libur 1 bulan loh, sampai Lebaran baru buka. Lah kalau gitu nggak dapat uang dong, saya bilang gitu kalau tutup. Enggak, karena kami itu dapat saham, Bu. Semua karyawan punya saham di sini. Jadi ya keuntungan itu dibagi. Kami bukan hanya mendapat uang gaji bulanan saja, tapi mendapat keuntungan. Maka dia nggak merasa dirugikan ketika libur begitu panjang. Dia berusaha sekeras-kerasnya melayani karena dia menganggap itu perusahaan dia. Sebab kalau rugi dia dapatnya juga sedikit. Si sulung ini menganggap semua yang dikerjakannya itu hanya sebuah beban karena statusnya sebagai anak sulung, maka dia wajib melakukan semua itu. Maka dia tidak dengan penuh sukacita, tidak penuh dengan semangat, tidak penuh dengan kerelaan hati, tidak menganggap apa yang menjadi milik bapaknya adalah milik dia, sehingga dia harus mengerahkan seluruh dayanya untuk itu. Dia tidak merasa punya privilege sebagai anak sulung selain kewajiban dan beban. Makanya ketika si bungsu itu datang, dibuatkan pesta, sukacita, kebaktian syukurlah kalau bahasa zaman sekarang, maka cemburulah dia. Kalau dia merasa itu adalah miliknya dan dia merasa ada hubungan darah di situ, anak, bapak dan juga adik, maka dia tidak mungkin menjadi iri hati. Disitulah dia menjadi terhilang. Secara fisik ia bersama dengan Allah Bapa, dengan Allahnya, dengan Bapaknya. Dia tinggal di sana. Dia mengerjakan apa yang menjadi milik Bapaknya. Tapi sesungguhnya secara batin dia terhilang sejak awal, bukan sejak adiknya datang. Saudara-saudara pahami ya? Sejak awal. Tetapi trigger untuk menunjukkan kehilangan dia adalah ketika adiknya datang, bapaknya bikin pesta buat dia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mimbar nih rajin menyampaikan firman, melayani ya, datang beribadah setiap minggu. Secara fisik kita ada di rumah Tuhan. Apakah kita orang yang terhilang? Saat kita merasa lagu-lagunya gak semangat hari ini, khotbahnya gak karuan, kemana-mana muter gak jelas, kering, saya gak dapat apa-apa. Waspada, itu salah satu ciri kita adalah orang yang sebenarnya tidak ada di dalam relasi yang dekat dengan Allah. Kita ada di luar, tidak di dalam. Beribadah mencari kepuasan diri menjadi entertainment buat kita, yang memuaskan kita, yang menyenangkan kita, yang menyenangkan orang lain, tapi lupa bagaimana kita menyenangkan Tuhan pada saat kita ibadah.
Tapi lupa memberi diri Tuhan menyapa kita. Apapun juga yang kita kerjakan di tempat kita kerja, di rumah Tuhan saat beribadah dan melayani, maka kata Paulus, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Tapi kita melakukan semua itu sebagai sebuah kewajiban, sebagai satu rutinitas, nggak ada nyawanya lagi. Tidak dengan antusias kita melakukannya, lalu kita mulai ogah-ogahan. Orang lain juga telat, ngapain saya datang pagi-pagi? Ya. Percuma juga saya rajin-rajin, yang lain gak rajin. Aman-aman aja tuh dia hidupnya, sekalipun dia tidak taat kepada Tuhan, hidupnya amburadul, ya, begitu munafik. Dan sementara saya menjaga-jaga diri dan kekudusan diri, ya gini-gini aja. Hati-hati. Trigger atau fenomena yang muncul dari hilangnya anak sulung ini datang dari rasa iri hati. Melihat orang lain boleh seenaknya, kenapa saya enggak? Lalu kemudian menjadi luntur. Itu kan menandakan apa? Apa yang kita lakukan itu sebagai sebuah kewajiban kan? Bukan datang dari hati, bukan datang bahwa ini rumah Bapakku nih. Karena aku anaknya, maka ini rumahku juga. Dan jelas Tuhan mengatakan melalui Paulus, apapun juga yang aku lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Maka tentu ada gairah yang luar biasa, ada kesungguhan yang luar biasa. Tidak peduli orang lain bagaimana bersikap, tidak peduli bagaimana keadaan orang lain, tidak peduli bagaimana kurang ajarnya orang lain kepada Tuhan. Saya tetap punya gairah itu. Barulah kita menjadi anak yang tidak terhilang. Sementara di sisi yang lain, mengapa sih si bungsu itu menjadi anak yang terhilang, menjauh secara fisik dari bapaknya? Karena dia mencari kebebasan diri, ya. Si bungsu itu tahu milik bapaknya adalah milik dia. Sementara si sulung nggak tahu itu, karena itu bapaknya mengatakan, ayat 31, anakku, engkau selalu bersama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya, si sulung ini nggak tahu, kalau nggak sadar kalau kepunyaan bapak adalah kepunyaan dia. Tapi si bungsu tahu nih, di dalam ayat yang ke-12 sangat jelas bahwa milik bapaknya adalah milik dia juga. Maka dia mengatakan apa? Bapa, berikan, ayat 12, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Harta milik kita. Dia tahu loh itu milik bapaknya adalah milik dia juga, ya. Yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Titik awal dari anak bungsu ini adalah keinginan untuk bebas. Maka dia menuntut hak. Perhatikan ya, anak bungsu ini bicara tentang hak. Anak sulung ini bicara tentang kewajiban. Dua-duanya terhilang. Saya berhak Tuhan mendapat berkat. Saya berhak mendapat apa yang saya sudah perjuangkan. Berikanlah itu kepada saya. Lalu ia mau hidup bebas dengan apa yang sudah diraihnya, diberikan oleh Allah. Hidup bebas, dan kita tahu bahwa ia kepedean, over pede. Dia merasa sanggup mengatur dirinya di luar bapaknya. Dia sanggup dengan modal yang diberikan bapaknya itu, dia bisa menikmati kehidupan yang lebih baik, jauh lebih baik dari bapaknya. Tapi dia lupa dia adalah manusia yang tergantung kepada bapaknya. Dia manusia yang terbatas, amat terbatas. Dia lupa bahwa dunia ini penuh dengan tipu daya muslihat. Ketika duitnya banyak, temannya banyak. Ketika dia sengsara, satu-satu mundur, tidak ada yang menolong dia. Bahkan dia sangat direndahkan, lebih rendah dari babi, sebab makanan babi pun dia tidak boleh mengambilnya. Dia lupa bahwa dunia ini begitu kejamnya, begitu penuh dengan tipu daya. Dia lupa bahwa dia terbatas, dia lupa bahwa dia tidak pernah bisa lepas dari bapaknya. Merasa diri sanggup,
Saya mau merdeka, saya mau mandiri, saya bisa semua sendiri. Buntutnya adalah kesengsaraan yang tiada tara. Maka dia jadi terhilang. Bukankah kita, saudara dan saya juga bisa seperti anak bungsu ini? Menuntut hak, merasa saya berhak diberkati Tuhan, lalu saya bebas dan berhak juga memanfaatkan hidup saya, memakai hidup saya, memakai berkat Tuhan menurut maunya saya bisa menghandle semuanya sendiri, saya bisa bertanggung jawab, saya bisa menjaga. Minta maaf saudara-saudara, banyak anak-anak muda sudah kehilangan jalan, terbius oleh hingar-bingar kehidupan dunia, tipu daya dunia ini. Pinjaman ojol itu siapa korbannya? Sebagai pendeta, saya berani mengatakan paling banyak yang menjadi korban adalah anak-anak muda. Kartu kredit, pinjaman tanpa agunan, anak muda, why? Kehidupannya sudah jatuh pada hingar-bingar kehidupan dunia yang pada kehidupan yang glamor, prestisius. Orang lain udah bawa motor, saya harus punya motor. Orang lain udah bawa mobil, saya harus bawa mobil. Orang lain kalau healing ke sebuah pulau, kalau healing di kafe ini, kalau healing di sana, kalau prewed harus di Singapura, harus di sana, harus di sono dan sebagainya. Dari mana duitnya sebagai pemula membangun ekonomi? Pinjaman tanpa agunan, kredit, tinggal gesek tidak terasa. Berapa banyak kali kami harus mendampingi anak-anak muda yang terbelit oleh hutang seperti ini. Berapa banyak gereja menangis karena anak muda tidak lagi menjaga kesucian diri. Imajinasi seksual yang sedemikian rupa tersedia atau terpenuhi oleh era digitalisasi yang luar biasa. Terjerat luar biasa. Sampai dia berani menjual orang yang dicintainya, memotretnya dengan merayu supaya pacarnya mau dipotret tanpa pakaian, tanpa busana. Lalu dia masuk dalam putaran untuk membagi foto, melakukan imajinasi seksual yang luar biasa. Ingin ikut zaman, merasa ingin bebas, tidak ada aturan, tidak ada yang tahu awalnya. Nggak ada yang tahu karena itu semua serba digital. Iseng-iseng aplikasi dating, merasa bebas, merasa saya bisa mengendalikan diri, tahu batasnya. Tahukah saudara, bukan hanya dia jauh punya bayangan imajinasi seksual yang tidak baik, tetapi dia dijerat oleh sebuah mafia penipuan. Buntutnya dia ditagih harus membayar voucher hotel dan sebagainya yang dia tidak pesan. Itu mafia bekerja sama, dia ditelepon polisi, pura-pura polisi padahal bukan, untuk dia membayar, dan dia diperas untuk itu. Mungkin saudara-saudara yang enggak mengerti kayak saya gaptek, kalau saya kan umur 26 ya saudara-saudara ya. Jadi belum terlalu canggih lah soal yang gitu-gitu ya. Saudara-saudara yang enggak main begitu, apaan sih si ibu cerita apaan sih? Tetapi kan saya sebagai pendeta banyak melihat banyak kasus-kasus yang datang. Ini bukan di luaran anak-anak Tuhan, orang gereja. Dan saya bukan bicara ini berarti ini orang Nurdin begitu ya. Bukan hanya orang Nurdin yang datang ke pendeta. Biasanya cari pendeta lain supaya nggak ketahuan. Ya, tapi itu dunianya. Yang diawali oleh perasaan merasa bebas, saya punya hak atas diri saya bisa mengatur diri, saya bisa jaga diri, saya tahu batasnya, menganggap diri bahwa sanggup menjaga diri. Dia sudah terhilang dari Bapaknya, dari Allah Bapa. Dia melepaskan diri.
dan dia menjadi anak yang terhilang. Ketika sudah begitu terjerat, baru dia cari pertolongan. Makanya kemudian saya menjadi tahu. Dan anak bungsu ini, saudara-saudara, ketika dia sudah tidak lagi sanggup menahan derita dan sengsara akibat keinginan bebasnya dia, menuntut haknya dan menikmati haknya, maka ia mulai membandingkan, hamba-hamba di rumah bapakku lebih berlimpah makanan. Aku mau pulang. Dia sadar diri. Saudara, dua sosok, dua gambaran anak yang hilang, baik si bungsu maupun si sulung, baik orang yang mengutamakan hak dan yang kewajiban, dua-duanya mau menggambarkan bagaimana kasih Allah yang tidak terbatas itu. Apa yang dilakukan bapaknya setelah anak bungsunya itu pergi, meninggalkan dia, menjauhkan diri? Apa yang bapaknya lakukan setelah kita menjauhkan diri lewat perbuatan-perbuatan kita? Merasa tidak lagi ada relasi yang khusus antara kita dengan Allah. Apa yang Allah Bapa lakukan? Saya memastikan saudara-saudara, apa yang Bapak lakukan adalah di dalam ayatnya yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Lihat ya apa yang dilakukan oleh bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata kuncinya adalah ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Saudara, mari berimajinasi. Anak ini udah jadi gembel. Ya. Kalau nggak terlalu kenal banget, udah lama nggak ketemu, sekarang pakai masker bingung ya. Betul ya, kita belum jadi gembel nih, cuma pakai masker aja bikin orang bingung kenal kita, betul? Ya. Nah, anak ini sudah lama meninggalkan ayahnya dan dia menjadi gembel. Dari jauh, jalannya pun udah terseok-seok, pergi dengan kegagahan, sekarang jalan pulang dengan terbungkuk-bungkuk dan terseok-seok, dengan baju udah compang-camping, muka tidak karuan lagi. Tapi ayahnya bisa mengenali dia, itu tandanya apa? Tidak pernah mata ayahnya itu lepas dari anaknya, kan? Sekalipun kita menjauh dari dia, saudara-saudara, mau membebaskan diri dari cara hidup yang jauh dari nilai-nilai Kristiani, pandangan Allah tetap pada saudara dan saya. Si anak merasa tidak layak untuk menjadi anaknya lagi, kembali hanya untuk perut. Banyak orang udah kepalang, saya udah terlalu berdosa, rasanya tidak mungkin Tuhan mau mengampuni saya. No, saudara, ternyata apa yang dilakukan oleh Bapa ketika kita menjauh dari dia, ketika kita menjadi orang yang hilang dari hadapannya, entah karena kita merasa ini kewajiban, entah karena ini hak, tapi ketika kita menyadarinya, Bapa kita selalu tahu dan menaruh pandangannya kepada saudara dan saya. Dari jauh dia sudah melihat. Dari sorga sana dia selalu melihat saudara dan saya, apa yang dikerjakan, apa yang dirasakan, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan anak bungsu itu adalah pengakuan bahwa dia mendapat pengampunan dan diterima kembali. Yang dibutuhkan si anak sulung ada pengertian yang jelas dan benar tentang bagaimana sikap dia di rumah bapaknya. Dan dia berikan itu. Bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya memberi pengertian, tetapi dia memberikan segala-galanya. Bukankah milikku adalah milikmu juga? Engkau adalah anakku yang hilang, yang sudah mati dan bangkit kembali. Maka dia tidak jijik merangkul anak itu, menciumnya, memberikan segala yang layak diberikan untuk anaknya. Kasut sebagai tanda dia bukan budak, karena budak tidak pakai kasut. Cincin sebagai tanda dia anak yang paling penting bagi bapaknya.
Jubah menunjukkan dia seorang yang besar dan agung. Pesta menunjukkan ia mau mengatakan kepada masyarakat bahwa anaknya telah kembali dengan dia. Saudara, itu yang dilakukan Bapa kepada saudara dan saya ketika kita terhilang. Ketika kita mengutamakan segala hal yang memuaskan diri kita. Ketika kita melupakan nilai-nilai yang kita anut sekarang sudah jauh berbeda dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Bapa sebagai anak Bapa. Ketika kita terus merasa iri dan menuntut bahwa Bapa itu tidak peduli dengan saya, Bapa selalu ada. Tidak akan pernah dia membuang kita. Jadi jangan pernah merasa tidak perlu datang kepadanya. Kasihnya itu tidak terbatas. Tidak cukup dia hanya mengatakan dosamu diampuni. Tidak cukup. Sebab dia adalah Allah yang adil. Maka keadilannya harus ditegakkan. Upah dosa adalah maut. Karena itu dia memberikan anaknya yang tunggal. Agar pengampunan cinta kasih yang tidak terbatas itu betul-betul tuntas menyelamatkan saudara dan saya dan dunia ini. Dia memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Barulah adil. Dosa itu akibatnya maut. Karena itu, untuk supaya kita dibebaskan dari dosa, kasih Allah yang tak terbatas itu berpuncak pada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara, mari kita lihat. Kapan kita berperan sebagai anak bungsu? Kapan kita berperan sebagai anak sulung? Dua-duanya hilang dari hadapan Tuhan. Tetapi sikap Bapa tetap sama. Menunggu, memperhatikan, menantikan kita kembali. Dan saat kita kembali, dia merangkul kita. Dan kembali meneguhkan kita bahwa kita adalah anak-anaknya. Tetap di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita masuki saat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, teman-teman, sekarang kita mau masuk ke doa syafaat kita. Ada beberapa pokok doa yang ingin kita doakan. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman bungkus boleh membagikan dulu kartu doa yang ingin kita doakan. Boleh dibagi dulu. Ya, untuk teman-teman yang masih belum mendapatkan kartu doa, boleh angkat tangan, nanti akan diberikan oleh tim pengurus. Dan kalau yang udah punya, udah diisi, boleh ditukar dengan teman di kiri dan kanannya dulu ya, supaya nanti bisa kita doakan secara bersama-sama. Dan yang belum mengisi boleh mengangkat tangan supaya nanti bisa diisi dulu sambil kita membacakan pokok doanya. Ya. Oke.
Oke, sambil teman-teman isi, nanti kalau sudah selesai isi boleh ditukar dengan teman-teman di kiri dan di kanannya ya. Sambil kita isi, saya akan bacakan pokok-pokok doa yang kita mau doakan. Yang pertama kita mau berdoa untuk pemuda-pemudi di KPGK Samanhudi ini agar dapat menjadi pelaku firman dari firman hari ini. Kemudian yang kedua kita mau berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun. Ada Andrew Karta di tanggal 13 Maret, ada Cikori Margaret tanggal 15 Maret, dan Feliciana 18 Maret. Lalu yang ketiga kita mau berdoa untuk kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan di Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Lalu yang keempat kita mau berdoa juga untuk rangkaian kegiatan Paskah 2023. Yang kelima kita mau berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya untuk kondisi politik, jelang pemilu, ekonomi, dan sosial. Lalu yang keenam kita mau berdoa mengajak pemuda untuk mendoakan yang tadi yang untuk kartu doanya. Jika sudah selesai nanti bisa langsung ditukar dengan teman di kiri dan di kanannya. Nah, kita berikan waktu sejenak dulu. Kalau sudah selesai bisa langsung ditukar saja ya. Oke, boleh diisi dulu. Ya, untuk kartu doa ini sendiri udah sebenarnya udah sempat dibagikan dari minggu pertama sampai ketiga Prapaskah kemarin untuk kita doakan di minggu keempat Prapaskah ini. Sudah. 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 Sudah? Apakah sudah? Belum. Sudah. Oke, minta bantuannya kepada Ibu Pendeta Diana untuk memimpin dalam doa. Mari saudara-saudara berdoa, namun sebelumnya saya ingin memberikan tekanan saudara-saudara bahwa pada saat Anda mendoakan teman Anda nanti, ya, marilah kita mengingat bahwa Bapa kita mendengar doa kita. Dan kita mendoakannya dengan sungguh-sungguh, ya, dan dengan iman tentunya. Dan bagi saudara yang ada pokok doanya, imanilah bahwa Tuhan mendengar doa saudara. Dan jangan pikir ini hal yang biasalah orang Kristen saling mendoakan, tapi mari kita mulainya dengan hati dan keyakinan iman bahwa Tuhan bisa memakai kita melalui doa kita menghadirkan mujizat, jawaban doa bagi saudara-saudara yang kita doakan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu bersyukur karena Engkau telah memperdengarkan firman-Mu bagi kami, dan biarlah Engkau memampukan kami untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, mengakui segala kelemahan dan dosa kami, dan kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, dan mau selalu dekat dengan Engkau adalah sebuah kebutuhan yang utama bagi hidup kami. Supaya kami terus boleh bersama dengan Engkau, menghadirkan damai sejahtera Tuhan, keselamatan bagi dunia ini dan juga bagi diri kami sendiri. Kami boleh selalu dikuatkan oleh Tuhan karena kami selalu bersekutu dengan Engkau. Sanggupkan kami ya Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, saat ini kami mau bersyukur bersama dengan saudara kami yang berulang tahun, Andrew Karta dan Cori Margaret, juga Feliciana. Tuhan telah menambahkan usia mereka 1 tahun lagi, berarti Tuhan telah menyertai dan memelihara hidup mereka hari demi sehari, dan kami percaya langkah hari-hari berikutnya tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu Tuhan,
Engkau yang mengenal mereka satu persatu, Engkau juga tahu apa yang mereka rindukan dan mereka perlukan. Kabulkanlah kerinduan mereka Tuhan. Berikanlah apa yang mereka perlukan sebagaimana biasa Engkau memberikan apa yang mereka perlukan pada waktu yang tepat. Biarlah Engkau mau memakai mereka lebih heran lagi untuk menghadirkan berkat dan cinta Tuhan bagi setiap orang yang berjumpa dengan mereka. Biarlah mereka menjadi orang yang mau selalu dekat dengan Engkau sendiri. Tuhan yang mengasihi kami mohon Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua, kepada keluarga kami, orang tua kami, dan biarlah kami punya relasi yang baik di antara anggota keluarga terhadap orang tua kami, terhadap teman-teman dekat kami, pasangan kami, sehingga kami boleh menghadirkan cinta kasih Tuhan yang telah kami terima dari Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan memberkati pekerjaan anak-anak-Mu, mereka yang membutuhkan pekerjaan yang tetap, penghasilan yang tetap, atau pekerjaan baru yang bisa membuat mereka lebih lagi menikmati berkat Tuhan. Tuhan bukakan jalan buat mereka. Juga pelayanan anak-anak muda di sini Tuhan, Komisi Pemuda, dan para aktivis, biarlah Tuhan berkati, biarlah mereka boleh melayani Tuhan sebagai hasil kedekatan mereka dengan Engkau, bukan sebagai sebuah kewajiban atau beban atau rutinitas yang tanpa nyawa, tanpa hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka, memakai mereka dengan heran. Kami tetap memohon kepada Tuhan rangkaian kegiatan Prapaskah sampai Paskah nanti tahun 2023 ini ke dalam tangan Tuhan, agar semua rangkaian kegiatan ini boleh menolong umat-Mu untuk menghayati masa Prapaskah dan Paskah, puncak karya penyelamatan Allah bagi kami dan bagi dunia ini. Roh Kudus bekerja melalui panitia, melalui para aktivis dan setiap orang yang mendukung kegiatan Paskah ini, dan juga melalui anggota jemaat dan simpatisan, agar sungguh Paskah ini boleh membangkitkan iman anak-anak-Mu. Kami percayakan juga bangsa dan negara Tuhan, di tengah situasi politik yang semakin menghangat jelang pemilu ini, Tuhan mau campur tangan, Tuhan mau mengendalikan semua pemimpin atau pihak-pihak yang punya pengaruh untuk mengendalikan keamanan dan situasi politik. Tuhan juga mau memberkati upaya negara kami, pemerintah kami untuk membangun kehidupan perekonomian dan sosial bagi masyarakat Indonesia. Biarlah semuanya terus mereka kerjakan dengan kekuatan yang dari Tuhan dan masyarakat boleh mendukungnya dengan baik. Tuhan, kami percaya Engkau selalu mau memberkati orang yang setia melayani masyarakat dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan hidup yang bersih. Tolonglah mereka ya Tuhan. Tuhan, saat ini anak-anak muda akan saling mendoakan satu dengan yang lain melalui kartu doa yang ada pada mereka. Silakan saudara-saudara mendoakannya. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan doa anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu boleh sungguh berdoa dengan iman dan kesungguhan hati, mendoakan sesama di antara mereka, sekalipun mungkin mereka tidak tahu siapa yang mereka doakan, tetapi Tuhan tahu siapa yang meminta doa itu. Dan Tuhan mengabulkan seturut dengan cinta kasih, seturut dengan rancangan Allah dan anugerah Tuhan. Dan bantulah kami untuk terus bertumbuh di dalam kehidupan doa kami, di dalam kehidupan saling mendoakan satu dengan yang lain, karena kami adalah sama-sama anak-anak Allah yang saling peduli satu dengan yang lain, yang mau mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan,
yang mau selalu mendekatkan diri, mendekatkan saudara-saudara kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami menaikkan semua doa-doa syafaat kami. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat yang ke-1, berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan atau dengan menggunakan QR Code. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jangan ajamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami mengucap syukur kalau kami juga diberikan kesempatan untuk berikan persembahan kami ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan supaya tangan-tangan orang yang mengolahnya dapat mengolah dengan baik, supaya persembahan ini dapat tersalurkan dan menjadi berkat buat para jemaat-Mu dan memperluas kerajaan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, dari ibadah kita hari ini ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan. Jadi, poin pertama, kita janganlah jadi orang yang terhilang seperti si anak sulung, yang dia hanya fokus dengan kewajibannya saja, dengan pamrih gitu. Dan yang kedua, jangan juga nih kita menjadi orang yang terhilang seperti si anak bungsu, yang hanya fokus dengan haknya saja. Di mana dia merasa dengan dia meminta semua haknya, dia bisa hidup sendiri tanpa pertolongan si bapaknya dan menyesal di kemudian hari. Nah, tapi kabar baiknya, sekalipun kita telah terhilang dan menjauh dari Bapa kita, tetapi pandangan Allah tetap selalu ada pada kita dan kasih-Nya selalu menyertai kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu tema Paskah kita, Tuhanlah Keselamatanku. Tuhan meraihku dari samudra menderu, ku ditaruh di tempat aman. Tuhanlah keselamatanku. Tak ku gentar masa gelap,
menopangku. Kan ku lihat kenyataan Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut? Ku ditebus diberikannya, Tuhanlah keselamatanku. Di dalamnya harapanku, yang menggenapi janjinya. Kadang semua berbicara, Tuhanlah keselamatanku. Kelamaian tak berhenti di masa duka dan sepi. Seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut, ku ditebus diberikannya, Tuhanlah keselamatanku. Kelak di akhir hayatku, ku bukan tujuanku, yang bangkit membangkitkanku, Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut, ku ditebus diberikannya, Tuhanlah keselamatanku. Dimuliakanlah sembahnya, dimuliakan putranya, dimuliakanlah Roh Kudus, Tuhanlah keselamatanku. Dimuliakanlah Sang Bapa, dimuliakan putranya, dimuliakanlah Roh Kudus, Tuhanlah keselamatanku. Saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana, 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 Hosiana. Amin.
Persilakan duduk dan bersama teduh. Nah, oke teman-teman, sebelum kita pulang, ini ada beberapa pengumuman yang mau kita bacakan. Yang pertama-tama mungkin ada nih teman-teman di kiri dan kanannya yang mungkin baru pertama kali datang di Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Mungkin ada? Ada? Nggak ada ya? Oh ada, oke. Boleh yang baju hijau berdiri? Wesley, oke. Boleh perkenalkan diri dulu gak sih? Mungkin boleh perkenalkan namanya, terus mungkin tahu dari mana nih tentang GKI Samanhudi dan diajak siapa barangkali gitu. Oke, welcome Wesley. Kita tunggu untuk kedatangan berikutnya. Oke, nextnya. Kemudian ini ada untuk kebaktian minggu depan, itu judulnya Happiness is in Giving, akan dibawakan oleh Pendeta Grace Bustami dari TPG GKI Cibinang Indah. Ya, next. Ini untuk pelayanan minggu depan tanggal 26 Maret 2023, itu pelayan firmannya ada Pendeta Grace Bustami. Kemudian penatuannya ada penatua Budi Purwadaria, lalu liturgosnya ada Jagnes, pemusik ada Koandre, singernya ada Stefani dan Randy, multimedianya ada Wahyu, publikasinya Gracia, asyarnya ada Ciripka dan Trudy. Nah lalu ini untuk pelayan hari ini, untuk pelayan firman ada Pendeta Emeritus Dianawati dari GKI Nurdin, terima kasih Bu untuk pelayanannya. Lalu penatuannya ada penatua Stanley, liturgosnya ada saya, pemusik ada Wahyu Agung, singer ada Anugrah Tiffany dan Koendrik, multimedia ada Gracia, publikasi ada Ciredi Darmawan, dan asyarnya ada Agnes dan Cirena. Oke. Lalu ini untuk yang berulang tahun di minggu ini, itu ada Andrew Karta tanggal 13 Maret, ada orangnya? Tidak ada. Oke, lalu ada Cikori Margaret tanggal 15 Maret dan Feliciana 18 Maret. Mungkin kayaknya nggak ada orangnya semua, nanti kalau ada yang kenal dengan mereka boleh langsung di PC aja ya untuk ucapin happy birthday. Lalu nextnya, nah terus kita juga kemarin kan udah sempat fun run nih, jadi itu kan udah olahraga bareng-bareng. Nah sebenarnya kita bukan cuma ada fun run sekali itu aja. Setiap Sabtunya ini kita sebenarnya ada lari pagi yang secara rutin nih, namanya Satur Active Day. Nah itu olahraganya bisa macam-macam, bisa lari, jogging, bersepeda bersama setiap hari Sabtu jam 6.30. Itu di Taman Jakarta, jadi bisa pindah-pindah entah itu di Monas, Lapangan Banteng, GBK dan sebagainya. Nah untuk kontak personnya nanti boleh hubungin ke Yogi ya, boleh berdiri Yog. Nah nanti hubungin kakak yang ini aja nih kalau misalnya mau olahraga bareng ya. Oke, nextnya. Nah kemudian kita juga lagi ada aksi penyangkalan diri nih. Apa aja sih aksi penyangkalan diri? Itu tujuannya ini agar seluruh anggota komisi dan umat menghayati arti dari pengorbanan dan merefleksikan dalam bentuk penyangkalan diri atau komunal. Lalu konsepnya itu kita mengajak anggota komisi atau umat untuk terlibat dalam aksi penyangkalan komunal aksi Paskah ini dengan menyisihkan waktu, tenaga, dan pikiran secara bersama-sama untuk membuat karya yang dapat dijual dan hasilnya didonasikan kepada yang membutuhkan. Nextnya. Nah, lalu kita juga ada kelas sadar diri. Ini ada beberapa kelas, mulai dari tanggal 12 Maret kemarin, lalu ada minggu depan tanggal 26 Maret dan 9 April. Kelas-kelasnya itu ada, yang pertama kemarin udah ada kelas sadar sehat keuangan, itu bagaimana mengelola keuangan di masa resesi. Cuman karena udah lewat, kita lewati aja. Yang minggu depan ini ada minggu 26 Maret, ada kelas sadar sehat lingkungan. Itu ada kelas reuse, recycle di rumah oleh saudari Angelic Dewi, yaitu Sustainability Enthusiast. Nah, acaranya itu jam 12 siang sampai jam 2 siang di ruang aula lantai 4. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang berminat untuk ikut kelasnya, bisa langsung daftar aja ke kontak personnya, ada Cagnes dan Yogi, nomornya tersedia di situ. Itu ada biayanya 75.000 ya, Ci? 75.000 per kelasnya. Nah, untuk biaya itu sendiri nantinya akan
kita kumpulkan untuk disumbangkan ke teman-teman yang membutuhkan di Nusa Tenggara Timur, seperti itu teman-teman. Lalu yang tanggal 9 April juga kita ada kelas sadar sehat jasmani, itu ada cek kesehatanmu jam 12 sampai 14 siang juga. Itu di ruang aula lantai 1, pendaftarannya bisa ke Ciakmes juga. Oh ya, tadi tersedia makan siang ya untuk kelas-kelas yang tadi ya. Terus kita juga call for volunteers untuk aksi pasca Komisi Pemuda. Nah, kita cari apa aja sih? Boleh di next. Itu kita ada cari beberapa volunteer untuk kelas-kelas sadar diri yang tadi itu. Misalnya tanggal 26 Maret 2023, kita masih membutuhkan tim registrasi 2 orang dan tim konsumsi 1 orang. Lalu untuk acara sadar kesehatan tanggal 9 April, kita masih butuh tim registrasi 2 orang, tim pemeriksaan medis 6 orang, tim administrasi 2 orang, tim konentor 2 orang, dan membutuhkan beberapa peminjaman perlengkapan seperti Easy Touch 3 buah, tensi digital 1 buah, oximeter 2 buah, laptop 7 buah. Jadi untuk teman-teman yang kira-kira tergerak nih untuk membantu melayani pada kelas sadar diri ini, boleh menghubungi kontak personnya tadi slide sebelumnya ke Ciaknes juga dan Yogi ya. Jadi nanti kita biar sama-sama melayani di kelas sadar diri tadi. Lalu nextnya, nah udah happy Sunday teman-teman, thank you.